Welcome to the Power of Education channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus memvitalkan nilai-nilai kebaikan sampai semua orang sadar bahwa karakter dan integritas membumi di negeri yang tercinta ini. Karakter dan integritas tidak hanya hadir dalam forum-forum ilmiah, forum-forum pendidikan, dan forum-forum formal yang terkadang syarat dengan seremoni. Ia lahir sebagai fondasi dalam bekerja. Ia hadir dalam fondasi pengelolaan. Ia tercelup dalam prinsip-prinsip kepemimpinan. Ia muncul dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Ia meresap dalam amanah-amanah kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Karakter dan integritas tidak hanya hadir dalam sekejap, memerlukan pendalaman serta kesadaran diri dan kesadaran sosial setiap individu dalam membangun interaksi terhadap amanah-amanah yang telah diberikan. Memang tidak mudah menaklukkan godaan materi, tetapi kita yang harus berjibaku untuk memperkuat lini pertahanan diri. Iman kita dipertaruhkan dengan godaan materi yang menggiurkan dan menggelapkan mata hati dan mata batin. Amanah-amanah itu dipertaruhkan dengan kejujuran diri di atas segala-galanya. Fakta integritas dipertaruhkan, bukan hanya buktinya ada hitam di atas putih, tapi dipertaruhkan dalam karakter dan integritas dalam realitas kehidupan. Semakin tinggi hierarki kepemimpinan, maka seyogyanya semakin besar telinga dan semakin kecil mulut yang menjadi bagian indera kemanusiaan kita. Bisa diartikan bahwa sesungguhnya semakin tinggi hierarki kepemimpinan, maka semakin terbuka mendengarkan nasihat dan aspirasi, serta semakin banyak menutup mulut maupun mengurangi banyak berbicara. Jika itu terwujud, maka akan semakin banyak belajar dan berpotensi membentuk ekosistem masyarakat di mana orang-orang yang ada tulus mendengarkannya. Jadi, jika kita ingin tulus didengar, maka kita pun harus tulus mendengarkan orang lain. Karakter dan integritas lahir dari ikhtiar dan kesadaran diri tanpa terpengaruh oleh iklim lingkungan masyarakat. Ia menjadi peta jalan kehidupan yang semestinya dilalui oleh setiap orang. Karakter dan integritas harus menjiwai segala aktivitas dan kreativitas dalam bingkai perilaku manusia, human behavior. Membumikan karakter dan integritas tidak menanti monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan, sebagaimana titah dari teori-teori dan prinsip-prinsip ilmu manajemen modern yang setiap saat dijadikan materi-materi kuliah dan latihan kepemimpinan. Itu belum bisa menjamin dalam memvitalkan karakter dan integritas dalam peta jalan kehidupan. Sekali lagi, yang menjamin itu adalah kekuatan kesadaran diri dan kekuatan pengendalian diri yang terus aktif. Itu menjadi aset yang tak ternilai. Alarm kesadaran dan pengendalian diri terus memberikan atmosfer kehati-hatian dalam menjunjung amanah-amanah di pundak. Sehebat-hebatnya sistem dan secanggih-canggihnya teknologi yang telah dibuat dan disiapkan, kalau sistem diri tidak dibangun dengan kesadaran dan pengendalian diri, maka pengabaian dan kelelian terhadap amanah akan terus terulang dan akan berefek pada stabilitas di tengah masyarakat. Penyalahgunaan wewenang seperti korupsi yang menjadi tontonan keseharian akan terus tayang dan menghegemoni siar-siar kebangsaan yang diharapkan mampu memotret kemajuan pembangunan. Internalisasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala maupun nilai-nilai spiritual sangat memengaruhi kualitas kesadaran dan pengendalian diri setiap orang.
Kualitas kesadaran diri dalam memberikan afirmasi dan empati terhadap kondisi masyarakat, daya beli yang menurun, dan masyarakat yang merasa khawatir dengan jaminan keamanan. Ini tonggak utama yang tidak bisa dipisahkan dan dijauhkan dari pola kepemimpinan dan manajerial. Kapanpun, dimanapun, dan siapapun yang berkecimpung dalam lingkaran kepemimpinan. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan pondasi dan asas yang sepatutnya menjalar dan memandu semua sila dalam Pancasila, pun juga menjadi pondasi dan asas dalam kepemimpinan dan manajerial di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Theology of leadership seharusnya tertancap tajam dan mendalam dalam berlembaga, berorganisasi, dan bernegara. Amanah-amanah itu adalah panggilan ilahi, bukan sekedar pengelolaan dan tupoksi. Amanah-amanah itu dipertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta, bukan sekedar akuntabilitas publik dan popularitas. Sehat, afiat, dan sukses bersama. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.